Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nurdiana dari tingkat 2B Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai konseling pemasangan AKDR. Di sini ada lembar balik untuk persiapan ladin lahan dan juga model kontrasepsinya. Baik ya Ibu, jadi alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ini berbentuk huruf T, Bu. Ini contoh kemasannya. Dan juga di sini. Nah, seperti ini, Bu. Ini bentuk kontrasepsinya, Bu, yang dimasukkan ke dalam rahim. Ini rahimnya, alat kontrasepsinya di sini, Bu, nanti. Nah, jadi IUD ini, Bu, itu memiliki beberapa keuntungan, Bu. Di antaranya dia itu jangka panjang, kemudian tidak berpengaruh terhadap produksi ASI, dan juga dapat segera dipasang pasca persalinan dan juga pasca keguguran. Nah, untuk kerugiannya ini juga memiliki kerugian, Bu. Yang pertama itu tidak memberi perlindungan terhadap infeksi menular seksual, kemudian perlu dilakukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan, perlu tenaga terlatih dalam pemasangan dan penyambutan, kemudian harus rutin melakukan pemeriksaan benang. Nah, alat kontrasepsi dalam rahim ini ada juga yang tidak boleh menggunakan, Bu. Di antaranya ibu yang hamil, kemudian ibu yang memiliki infeksi organ reproduksi, IMS, radang panggul dalam 3 bulan terakhir, infeksi setelah melahirkan dan keguguran, kemudian kanker genitalia. Nah, IUD ini juga memiliki beberapa efek samping, Bu. Di antaranya kram beberapa hari, kemudian bercak atau flek beberapa minggu, haid ibu akan lebih lama dan juga lebih banyak, kemudian kram selama haid, benang hilang, dan juga keputihan. Nah, cara penggunaannya nanti akan dimasukkan ke dalam rahim ibu melalui vagina ya, Bu. Oh iya Ibu, Ibu jangan khawatir, nanti selama pemasangan AKDR atau IUD ini itu dilakukan di ruangan yang tertutup. Jadi privasi Ibu tetap terjaga ya, Bu. Selanjutnya kita akan melengkapi biodata Ibu ya untuk mengisi kartu peserta KB. Nama Ibu siapa? Nani. Nama suami? Joni. Joni. Tanggal lahir Ibu? 15 Maret. Alamat Ibu di mana, Bu? Batu Ampar. Batu Ampar ya, Bu. Status jaminan Ibu ini peserta JKN atau bukan, Bu? JKN. JKN ya, Bu. Nah, nanti sebelum dilakukan pemasangan akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan umum ya, Bu, seperti penimbangan berat badan dan juga pemeriksaan tekanan darah. Ada juga pemeriksaan dalam untuk mengetahui posisi rahim Ibu dan juga memperhatikan tanda-tanda radang dan juga ada tidaknya tumor pada alat genitalia Ibu, ya, Bu. Ya. Baik Ibu, setelah penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya, Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pemasangan AKDR ini, Ibu harus datang kembali nih, Bu, ke klinik atau ke tenaga kesehatan untuk melakukan kontrol, yaitu 4-6 minggu setelah pemasangan AKDR. Kemudian apabila Ibu mengalami efek samping dari yang saya sebutkan tadi, Ibu bisa langsung segera datang ke klinik atau tenaga kesehatan ya, Bu. Nah, kemudian nanti cara Ibu untuk memeriksa benang IUD itu kan harus dilakukan pemeriksaan secara rutin ya, Bu. Itu caranya nanti Ibu bisa mencuci tangan terlebih dahulu. Kan setiap pemasangan IUD itu pasti ada tersisa benangnya itu di leher rahim ya, Bu. Nanti setelah Ibu mencuci tangan, Ibu bisa squat seperti posisi jongkok gitu, Bu. Nanti Ibu sentuh leher rahim Ibu menggunakan jari. Apabila teraba benang tipis, berarti IUD Ibu masih dalam posisi yang tepat, Bu, atau aman. Nah, kemudian pemeriksaan benang IUD ini dilakukan selama bulan pertama setelah pemasangan secara rutin ya, Bu, terutama setelah haid. Kemudian setelah bulan pertama, pemeriksaan benang IUD ini hanya perlu dilakukan apabila terjadi kram perut, Bu, pada bagian bawah, kemudian perdarahan di antara masa haid atau setelah senggama, dan juga nyeri setelah senggama.
Oh iya Ibu, Ibu harus selalu ingat ya Bu, masa pemakaian AKDR itu kira-kira 3-10 tahun. Jadi Ibu jangan sampai kelewat atau sampai kadaluarsa ya Bu. Nah, kemudian Ibu kalau ada mau konsultasi, kemudian Ibu mau melakukan pencabutan atau apapun itu, Ibu jangan ragu untuk pergi ke klinik atau ke tenaga kesehatan ya Bu. Iya. Baik Ibu, setelah penjelasan yang saya berikan tadi, Ibu bisa ulangi sedikit apa yang sudah saya jelaskan tadi? Harus rajin periksa benang, terutama setelah haid. Pada bulan pertama, kemudian dilakukan apabila ada keluhan di perut. Iya, kram perut ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya saya akan melengkapi rekam medik Ibu dan juga melengkapi kartu peserta KB ya Bu. Iya.